Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Dalam video kali ini saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke salah satu farm yang ada di Blitar. Ini merupakan farmnya yang juga seorang juri di APKI. Nah, untuk produk unggulannya merupakan Soa Sansoku. Kita langsung tanya-tanya bersama Bapak Khalid untuk lebih jelasnya tentang produk-produknya dan juga sudah berapa lama terjun di dunia koi. Assalamualaikum Bapak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Green, paling oke. Mantap. Kabarnya sehat Pak ya? Sehat, amin, alhamdulillah ya. Pak Khalid ini mulai budidaya ikan koi itu sejak kapan Pak? Kalau saya budidaya sebenarnya masih belum terbilang lama. Kalau dulu karena basic saya adalah penghobi. Jadi penghobi mulai dari awal mula saya kenal koi itu sekitar tahun 2003 ya. 2003, dan masih diajak oleh teman-teman ke beberapa pembudidaya untuk mencari koi dan sebagainya itu. Lambat laun saya terjunnya menjadi pedagang walaupun kecil-kecilan sambil belajar, terus seneng ikut kontes ke sana kemari. Akhirnya bergabung di Blitar Koi Club, dan juga malah pernah menjadi ketuanya, yaitu di tahun 2008 sampai 2014. Cukup lama juga Pak ya. Tentu juga anggota APKI. Oh gitu. Kalau untuk produk dari Pak Khalid ini sendiri, untuk produk ternakannya apa saja Pak? Iya. Untuk produknya sebenarnya saya nggak fanatik untuk satu jenis produk ya. Karena apapun namanya, karena basicnya saya dari hobi, jadi dimana ikan yang baik, yang berkualitas, itulah yang saya gemari. Terus sekarang dulu jadi penjual, sekarang jadi breeder, ya tentu semua jenis saya suka, tapi intinya yang banyak di rumah yang saya produksi adalah jenis Soa dan Shiro ya. Soa dan Shiro, walaupun juga ada Kohaku juga, tapi stok untuk Kohaku saat ini masih kecil-kecil, masih berayak, umur 1 bulanan. Gitu. Masih di Mudpond di Empang. Untuk penjualannya itu gimana Pak? Apakah bisa langsung melalui Pak Khalid secara ecer atau seperti apa? Iya, saya nyantai aja, bisa langsung kontak saya, dan juga di sini banyak teman-teman, saya terbuka, siapapun yang mau jual ikan ya, yang penting ketika saya panen ikan saya kabarin, dan teman-teman pada bermain untuk menjual masing-masing sendiri-sendiri. Gitu. Jadi bebas lah. Bebas. Intinya saya nggak ada peraturan kan, santai, tapi ya banyak teman, juga satu hal yang tapi pasti gitu. Ternakan sendiri yang sudah turun di ajang kontes itu, apakah juga sudah banyak yang berprestasi atau seperti apa Pak? Ya ini kan, kalau saya yang sering ambil ke sini juga banyak yang ngabarin, Pak, ikan yang dari Bapak jadi champion, misalkan jadi best, tapi nggak usah saya sebutkan, yang penting di sini untuk kalau mau cari ikan-ikan yang berkualitas, insya Allah tetap ada gitu. Apalagi soa-soa yang masih kategori Shiro, yang memang itu yang calon-calon yang saya besarkan. Namun demikian kalau dibutuhkan juga selalu terbuka dan oke. Favoritnya soa atau apa? Kalau saya sejak dulu memang seneng sama soa itu, makanya untuk kebanyakan di rumah saya itu induk saya Shiro dan soa. Dan ini untuk perbaikan gen saya memang memakai pejantan-pejantan yang impor gitu. Impor. Untuk biar perbaikan gen, dan saya teliti memang import punya kelebihan dalam beberapa hal, yaitu tekstur tubuhnya, tekstur tulangnya itu memang besar, dan tentu pertumbuhannya insya Allah lebih cepat, dan kualitas ikannya memang
terutama di skin sangat halus sekali. Untuk kriteria calon indukan atau calon pejantan yang siap untuk dipijahkan itu apakah ada kriteria khusus ataukah ada size khusus, kalau nggak segini belum saya telurkan atau belum saya pijah, seperti itu Pak? Ya, itu memang dalam konteks pemilihan induk ini juga sangat menentukan nanti hasilnya. Jadi hasilnya dalam kaitan prospek kedepannya. Nanti kalau induk itu memang harus ada standarisasinya. Misalkan kalau kita baca di literatur kayak di Jepang kan memilih induk pertama dari ikan yang dari kecil aja sudah dipilih, jadi namanya jumbo tosai. Nah, itu calon-calon untuk perbaikan gen. Artinya memang yang gen-gen yang besar, artinya untuk memilih indukan biar nanti kedepannya menjadi anakan dan sebagainya juga anakan yang berkualitas gitu. Terus dari segi kematangan umur juga perlu diperhatikan, ya setidaknya 4 tahun lah itu kematangan daripada induk itu sendiri juga berpengaruh pada keberlangsungan dari sisi kualitas ikan itu sendiri. Ada beberapa ikan yang mungkin umur 2 tahun atau bahkan kurang 2 tahun sudah ada telurnya, seperti itu, apakah hasilnya kurang maksimal atau seperti apa? Nah itu kalau menurut saya standarisasi itu kurang maksimal karena kematangan daripada induk itu belum memenuhi standar. Dan juga ini masalah induk kita harus pilih gen yang besar. Karena apa? Karena dalam pembentukan tekstur tubuh dan sebagainya ini memang diperlukan, karena ikan semakin, apalagi penghobi saat ini, dia juga mengerti bagaimana kualitas ikan yang baik. Kita pengen ikan kualitas yang baik, tidak hanya hari ini, tapi prospeknya bagaimana ke depan. Kita menjadi penghobi mesti akan lebih jeli. Terus makanya banyak yang bertanya, oh indukannya ukuran berapa? Itu ada benarnya, Mas. Gitu. Kalau di Pak Khalid, rata-rata minimal atau rata-rata lah berapa untuk size indukan? Untuk size yang paling kecil itu ya 55 untuk 55. kecil. Nah, kalau bisa yang lebih lah 60 ke atas gitu. Itu akan lebih terjamin lah kualitas dan prospeknya, walaupun kita agak menunggu agak lama untuk kadang menunggu kematangan daripada telur itu. Secara kasat mata untuk ikan impor atau peranakan impor yang memang dilahirkan di Jepang, sama mungkin ikan impor yang sudah dipijah di Indonesia dan disebutlah ikan lokal, itu apakah memang ada perbedaan secara fisik gitu Pak? Nah, sebenarnya nggak ada kalau perbedaan secara fisik, cuman karena mungkin teknik perawatannya. Terus dalam pemberian nutrisi atau suplemen gizinya kita mungkin perlu mendalami. Ya kita akui memang Jepang itu secara teknologi kan memang lebih maju, makanya dari kiblat jadi kiblatnya koi dunia, dan kita seberapapun itu harus berusaha bagaimana menggali ilmu-ilmu itu agar ternakan di Indonesia juga bisa menyerupai di sana. Maka dari itu dalam konteks hari ini saya untuk memilih khususnya pejantan saya prioritas dari ikan impor. Kalau untuk betinanya yang penting sesuai proporsi yang saya harapkan, jadi tidak harus impor untuk induknya itu Mas. Tadi sempat ngobrol di belakang kamera, ada istilah Niigata dari timur. Nah ini, apakah untuk kualitas ikan koi Blitar, apakah memang kita sudah layak hari ini, kita ngomong hari ini, hasil produk dari breeder-breeder di Blitar itu sudah layak disebut dari seperti itu, Niigatanya Indonesia lah gitu ya, Blitar ya. Nah ini kalau bicara kualitas, apalagi sekarang jadwal lomba itu sudah super padat, dan teman-teman juga semakin mengevaluasi diri bagaimana ikan dalam kompetisi yang begitu ketat itu harus tidak boleh kalah secara kualitas. Maka dari itu ya ini salah satunya di saya juga harus memilih pejantan dan indukan yang standar lah begitu. Terus yang di antara juga teman-teman yang lain saya lihat sudah perkembangannya juga sudah luar biasa. Dia sudah mengevaluasi dan juga introspeksi diri untuk bagaimana bisa
meningkatkan kualitas produk-produknya. Dan ini sudah terlihat banyak ikan-ikan di Blitar itu dalam lomba-lomba tetap secara produk lokal tetap merajai lah secara kualitas gitu. Pesanlah mungkin untuk breeder yang mungkin ingin terjun sebagai breeder koi. Ya. Kedepannya harus seperti apa? Mengingat hari ini persaingan kalau saya lihat sangat ketat sekali untuk di dunia perkoian. Lah, maka dari itu saya sarankan juga perlunya sering anjang sana, juga membuka literatur-literatur tentang keilmuan bagaimana budidaya yang baik dan yang benar. Terus kalau saya sebenarnya sudah yakin lah dengan keahlian orang-orang petani-petani di Blitar, karena ya memang pusatnya budidaya nasional. Maka dari itu ini perlu tiap sering mengevaluasi apakah hasil breedingan kita itu bisa menjawab tantangan yang ada sekarang. Sekarang soalnya minta kualitas yang semua, bahkan penghobi-penghobi awal pun karena berita di media sosial begitu kenceng informasinya, akhirnya tanyanya semua minion-minion atau calon-calon yang SQ, SQ, HQ. Nah, ini kalau saya sebagai juri sebenarnya waduh ini berat sekali. Orang yang baru tahu tapi sudah, tapi inilah karena informasi yang super cepat ini, maka dari itu saya harapkan breeder-breeder juga mempersiapkan produk-produknya yang baik. Harus yang berkualitas, sering juga tukar pikiran dengan teman yang lain gitu. Tantangannya berat juga ya Pak, ketika berat, memang berat. Konsumen mintanya SQ Haki, sedangkan ikan SQ Haki itu satu tetasan itu belum tentu. Ini prosentasinya super kecil sekali. Tapi itu memang hari ini ya kita harus turuti karena memang arus informasi yang sangat kencang sekali terkait dengan kualitas. Maka dari itu sikap kita ya harus cerdas menyikapi, artinya kita pun tidak harus juga memenuhi standar-standar kualitas itu kalau pengen eksis. Karena mau dikata gimana, memang banyak kompetitor. Sekarang pembudidaya tidak hanya di Blitar, jadi di sentra-sentra kota yang lain juga banyak breeder-breeder yang bermunculan. Maka dari itu tentu seluruh breeder yang ada, saya harapkan saling berkompetisi yang sehat untuk bisa menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas, kualitas gitu. Ya, baik. Terima kasih. Monggo kita jalan-jalan lihat produknya Pak Khalid yang juga ini disiapkan untuk Piala Presiden akhir bulan Oktober ini ya Pak ya? Iya. Untuk memang agenda tahunan yang ditunggu-tunggu oleh terutama Blitar Koi Club sebagai penyelenggara, dan kita syukur alhamdulillah mendapat apresiasi itu di tahun 2010, yaitu Pak Menteri Perikanan Kelautan Republik Indonesia Pak Fadil Muhammad yang meningkatkan status dari Piala Bergilir Menteri menjadi Piala Presiden Republik Indonesia. Dan ini satu kebanggaan sebagai wujud apresiasi kepada Blitar yang menjadi sentra budidaya nasional gitu. Pertama kali itu tahun berapa sih Pak untuk Piala Presiden, dan apakah dulu juga sempat dipindah di kota lain atau tetap di Blitar? Ya, kita harus tetap perjuangkan karena ini satu warisan yang tidak bisa ini adalah ketika itu saya menjadi ketua Blitar Koi Club itu pas tahun 2010, tepatnya di penataran di Superizer.